Halo Sobat Ime, gas lagi jawabannya. Langsung aja kita gaskan. Bacakan dulu lah yang udah ngasih gua kopi nih. Waduh, mantap. Wah, ada yang ngasih lagi nih dari Kang Pei. Yang lama kok nggak dilanjut? Waduh, iya nih, kenapa ya? Selanjutnya ada dari Issei. Ditunggu lanjutannya ya. Oke, ditunggu ya. Selanjutnya ada dari penonton setia. Undercover ya. Cari yang Cina aja ya. Jangan yang Korea, coba yang lain dong. Terima kasih ya yang udah ngasih jajan. Ya, terima kasih yang udah ngasih gua kopi nih. Wah, luar biasa sekali guys. Dan juga tolong kerjasamanya ya. Untuk yang lainnya tolong ikut kerjasamanya. Sebelum kita mulai dibantu like dulu dong, biar makin jos uploadnya. Oke, langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, Zaufan yang dikirimkan ke kamar budak membuat Master Siwu Yue dia pun sedikit tidak setuju dengan keputusan yang diberikan oleh Tetua Agung. Karena sejatinya Siwu Yue dia pun ingin agar Zaufan langsung dipromosikan menjadi seorang murid elit dan dipersiapkan untuk mengikuti event pertarungan naga ganda untuk dapat mewakili sekte Mochi. Namun pandangan lain telah diberikan oleh Tetua Agung yang tidak percaya dengan mereka, orang-orang yang tidak jelas asal-usulnya. Namun setelah mendengarkan kemampuan Zaufan yang memang sangat luar biasa dari 5 orang tetua penjaga, barulah Tetua Agung dia pun percaya dengan rumor-rumor gila yang dimiliki oleh Zaufan. Tapi untuk percaya 100%, aku harus melihatnya secara langsung. Maka dari itulah Zaufan yang kini telah ada di dalam kamar budak, dia pun bertemu dengan seorang pria tua yang telah ada di tempat ini lebih dari 100 tahun lamanya. Dan alasan aku ada terus bertahan di tempat ini, tempat yang sangat kejam, karena aku selalu menekan tingkat kultivasiku yang membuat mereka, para orang-orang kuat yang ada di tempat ini, mereka tidak tertarik dengan diriku untuk dijadikan bahan kultivasi mereka. Dan karena aku telah tua, bahkan yang mungkin yang paling tua yang ada di tempat ini, jadi akulah yang bertanggung jawab untuk mengurus tempat ini selama mereka semua pergi. Ujar dari kakek tua Yuan ini. Mendengar kakek tua itu yang memutuskan untuk bertahan di tempat ini dengan kondisi yang tidak begitu bagus, membuat Zaufan dia berujar, jika itu aku pasti akan berusaha untuk keluar dari tempat ini. Dan karena kau terus bertahan di tempat ini, apakah kau memutuskan untuk tetap berada di tempat ini hingga batas usiamu habis? Ujar dari Zaufan. Tidak tuan muda. Kupikir cara berpikirmu terlalu dangkal. Tingkat kultivasiku sangatlah rendah. Lantas bagaimana mungkin aku bisa membuka arai pelindung yang telah mengurung tempat ini dan keluar dari kamar budak ini? Ujar dari patua itu, di mana dia juga berujar, di tempat ini bukanlah tidak ada jalan untuk keluar, hanya saja semua bergantung dengan dirimu sendiri. Apakah kau mampu untuk menggapainya, apakah tidak? Karena seperti yang kau tahu, dunia ini sangatlah kejam. Dunia memperlakukan kita semua layaknya binatang liar. Nasib manusia selalu saja berjuang sendiri sejak mereka lahir untuk menghadapi kematian. Dan satu-satunya yang dapat merubah hanyalah diri kita sendiri. Dan orang yang dapat lolos dari kesengsaraan adalah orang yang akan mendapatkan kekuatan. Ujar dari Pak Tua itu yang membuat Zaufan yang mendengarnya dia ternotis. Dia tersentak dan dia tidak berpikir bagaimana bisa orang tua ini, dirinya yang memiliki tingkat kultivasi yang sangat rendah, tapi pemikirannya sangat luas tentang dunia. Orang tua itu, dia memiliki wawasan yang sangat luar biasa tentang dunia, pikir dari Zaufan. Namun untuk Pak Tua itulah dia pun ternotis setelah dia berbicara seperti itu. Dan dia juga berujar, maaf. Orang tua ini jadi ngomong ngalor ngidul. Tuan, maafkan saya.
Kita sudah berbicara panjang lebar, tapi saya masih belum tahu siapa tuan-tuan ini dan bagaimana saya cara untuk memanggil Anda. Serta apa tujuan dari tuan-tuan ini datang ke kamar budak ini. Ujar dari Pak Tua itu yang membuat para iblis-iblis cebol ini langsung mengambil sebuah posisi aneh dan berujar, kami adalah para kultivator kuat milik sekte Moche. Kami adalah 4 hero agung. Dan kami, posisi kami adalah para eksekutif. Kami adalah para diaken yang ada di sekte Moche ini. Ujar dari para 4 iblis cebol aneh ini. Iya, maafkan saya para diaken. Maafkan saya yang tidak memberikan salam hormat kepada Anda semua dengan benar. Ujar Pak Tua itu yang membuat para iblis-iblis cebol ini mereka tersenyum. Mereka tersenyum bangga ketika mereka disanjung. Namun di sini Pak Tua ini dia juga berujar, lantas apa tujuan Anda datang ke kamar budak ini tuan? Ya, kami datang ke sini karena pelayan Zhao kami. Entah bagaimana ceritanya, Master Sekte tiba-tiba saja mengirimkannya ke kamar budak. Kami juga tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Tapi jangan khawatir. Pelayan Zhao kami, dia hanya akan segera kembali. Dia hanya akan tinggal di tempat ini untuk sementara waktu saja. Dan orang tua, kau harus menjaga pelayan Zhao kami dengan baik. Dan jika terjadi sesuatu dengannya, kau harus bertanggung jawab, orang tua. Ujar dari iblis merah yang membuat Pak Tua ini dia berujar, Tuan, baiklah, Anda tidak perlu khawatir. Saya tidak akan berani menyusahkan Tuan Muda Zhao. Hanya saja Tuan, kau tahu kan ada banyak orang-orang kuat yang ada di tempat ini. Jadi kau tahu orang tua ini tidak akan bisa membantu apapun di hadapan mereka. Ujar dari Pak Tua itu yang membuat Zhao Fan dia ternotis. Hei, sepertinya masih ada sesuatu yang lainnya lagi, pikir dari Zhao Fan. Tapi bagi 4 iblis cebol ini, mereka pun tidak terima jika ada seseorang yang berani mengganggu Zhao Fan. Dan itu membuatnya berujar, apa maksudmu orang tua? Mereka berani-berani macam-macam dengan pelayan Zhao kami. Lihat aja, akan kami hajar. Kau katakan kepada mereka, katakan. Jika mereka berani menyentuh pelayan Zhao, katakan, sebutkan aja nama kami, biar kami hajar orang itu. Ujar dari iblis merah yang membuat Zhao Fan yang mendengarnya dia berujar, hei, tunggu. Apakah kalian pikir aku terlihat seperti orang yang membutuhkan perlindungan dari kalian? Ujar dari Zhao Fan yang membuat 4 iblis ini terdiam. Lah, iya juga ya. Ya pelayan Zhao, kau benar. Dengan kemampuan yang kau miliki, bahkan kami berempat aja tidak pantas untuk menjagamu. Ujar dari 4 iblis cebol yang tertawa terbahak-bahak kalau mereka juga lupa kalau ternyata bagaimana mungkin mereka bisa menjaga Zhao Fan. Justru yang ada malah Zhao Fan lah yang selalu ini menjaga mereka. Maka dari itulah sebelum pergi iblis-iblis itu mereka berujar, kalau begitu kau tinggal saja di tempat ini dulu ya pelayan Zhao, dan kami akan mencoba mencari tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi, dan kami juga akan mencari cara bagaimana untuk mengeluarkanmu dari tempat ini. Ujar para iblis-iblis itu sembari pergi meninggalkan Zhao Fan bersama dengan orang tua itu. Dan apa yang dilakukan oleh 4 iblis cebol menotis Pak Tua ini? Pak Tua itu dia pun melirik ke arah Zhao Fan yang mendapatkan perlakuan istimewa dari 4 iblis cebol itu. Sedangkan untuk Zhao Fan setelah dia mendapatkan kata-kata itu dari 4 iblis cebol yang sebelumnya selalu aja menyebalkan, kini malah mereka berkata akan mencari cara untuk mengeluarkannya. Membuat Zhao Fan dia terharu. Aku tidak pernah menyangka kalau suatu saat nanti 4 iblis cebol itu mereka akan mengkhawatirkanku seperti ini. Ujar dari Zhao Fan di dalam hati. Namun untuk Pak Tua itu dia tersenyum dan berujar, Tuan Zhao, kau sungguh memiliki teman-teman yang sangat baik ya. Aku telah banyak melihat banyak orang kuat yang telah dikirimkan ke tempat ini, tapi hanya sedikitlah yang dikhawatirkan oleh mereka. Seperti apa yang Tuan Zhao dapatkan. Ujar dari Pak Tua itu yang membuat Zhao Fan dia tersenyum.
Di mana Zaufan yang sepertinya dia menyadari akan ada sesuatu yang aneh dengan orang tua itu membuatnya berujar, iya, aku lupa juga untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, aku adalah Zaufan. Dan mulai sekarang izinkan aku untuk memanggilmu sebagai Paman Yuan. Oke? Ujar dari Zaufan yang membuat kakek tua itu dia pun syok. Tidak. Bagaimana mungkin aku berani menerima panggilan itu? Aku hanyalah hanyalah orang tua biasa yang udah sepuh. Lagi pula kultivasiku saat ini hanya ada di ranah penempat tulang. Ujar dari Paman Yuan yang membuat Zaufan dia berujar. Tidak apa Paman, tidak apa. Memangnya tingkat kultivasi itu penting apa? Kupikir itu bukanlah hal yang cukup penting. Karena aku Zaufan, aku akan menghormati mereka. Aku akan menghormati mereka yang menurutku mereka memiliki kemampuan. Ujar dari Zaufan. Walaupun tingkat kultivasimu tidaklah tinggi, tapi pemahamanmu tentang Dao dunia sungguh sangat luar biasa. Dan aku rasa jika bakat kultivasimu dapat berkembang, aku rasa masa depanmu tidak akan terbatas. Ujar dari Zaufan. Bahkan di sini Zaufan dia juga mencoba untuk mengambil sesuatu dari balik pakaiannya. Dan ternyata yang diambil Zaufan adalah sebuah pil. Di mana dia berujar, lihatlah, ini adalah pil surgawi yang berasal dari keluargaku. Benda ini dapat memperkuat tubuh dan juga meningkatkan kultivasi dengan mudah. Dan aku harap di masa depan kita bisa berbicara tentang Dao surgawi bersama-sama. Ujar dari Zaufan sembari memberikan pil tingkat 10 itu. Namun untuk Paman Yuan dia pun tidak percaya dengan apa yang diberikan oleh Zaufan. Bukankah ini adalah pil tingkat 10? Ujar dari Paman Yuan. Padahal sebelumnya Zaufan dia tidak memberitahukan kalau yang dia berikan adalah pil tingkat 10. Maka dari itulah di sini Zaufan dia sedikit terkejut. Bagaimana bisa Paman Yuan tahu tentang pil tingkat 10? Mengingat orang tua itu dia hanya ada di ranah penempah tulang. Dan pil tingkat 10 hanya dapat diketahui oleh orang-orang tinggi, orang-orang kelas atas aja. Dan itu membuat Zaufan dia curiga dan bertanya, Paman Yuan, kau sungguh sangat luar biasa. Kau hanya ada di ranah penempah tulang, namun kau tahu tentang pil tingkat 10? Tanya dari Zaufan. Ya. Di sini Paman Yuan dia beralasan, aku dulu pernah menjadi seorang asisten dari seorang alkemis. Dan aku juga pernah melihat beberapa pil tingkat 10. Ya, itu dulu sekali. Dan sekarang aku tidak pernah melakukannya lagi. Ujar dari Paman Yuan yang sepertinya dia mencoba untuk menutupi sesuatu. Di mana dia juga berujar, Tuan Muda Zhao, kau benar-benar memberikan hadiah yang sungguh sangat luar biasa kepada orang tua ini di pertemuan pertama kita. Saya rasa saya sungguh tidak pantas untuk menerima hadiah Anda ini. Tuan, Anda benar-benar membuat orang tua ini terkejut. Ujar dari Paman Yuan yang sepertinya berpura-pura. Dan itu terlihat aneh bagi Zaufan. Ya tidak apa, itu bukan apa-apa kok, ucap dari Zaufan. Ya, itu bukan apa-apa, tenanglah. Lagi pula, ya aku juga punya banyak. Ucap dari Zaufan kepada Paman Yuan yang membuat Paman Yuan dia bertanya, Tuan Muda Zhao, jika kau memiliki harta yang sangat luar biasa seperti ini, dan kau juga orang yang sangat murah hati, kau pasti berasal dari keluarga besar. Kau berasal dari keluarga mana? Dan kenapa kau malah bergabung dengan sekte Moche? Padahal kau memiliki ini semua. Tanya dari Paman Yuan yang membuat Zaufan dia berujar, ya aku terpaksa harus melakukannya karena aku tidak memiliki pilihan lain. Sambut dari Zaufan, dan kini mereka berdua pun pergi bersama untuk mencari tempat di mana Zaufan akan tinggal untuk sementara waktu. Sedangkan di sisi lainnya, di sebuah pegunungan taman bunga, saat ini terdapat beberapa orang gadis cantik yang saat ini sedang melakukan sebuah kultivasi bersama dengan seorang gadis cantik lainnya, yaitu gadis Suirohua. Mereka terlihat sedang melakukan sebuah kultivasi bersama untuk melakukan sebuah teknik pemulihan. Dan di tempat ini juga terdapat dua orang pria berbaju kuning, di mana salah satu dari mereka berujar, Tetua Shu, luka dari kakak Suirohua itu apakah dia baik-baik saja? Kenapa dia lama sekali melakukan pemulihannya? Apakah sebaiknya kita memberitahukan hal ini kepada ayah atau para tetua lainnya? Ujar dari seorang pria muda yang terlihat kurus kering.
Namun seorang pria tua yang ada di sebelahnya dia berujar, tidak perlu tuan muda, kau tidak perlu khawatir. Mereka berempat sedang mengaktifkan formasi 4 elemen. Mereka sedang menyatukan elemen besi, kayu, air dan juga api. Dan luka yang diterima oleh Suwirohwa juga akan segera pulih dalam waktu singkat dengan kekuatan surgawi ini. Jadi ya kau tidak perlu khawatir tuan muda, ujar dari pria tua itu. Di mana pria tua itu dia juga berujar, ini hanyalah masalah sepele. Jadi Master Sekti dia tidak perlu tahu tentang hal ini. Karena ini masih tentang masalah kecil, ujar dari orang tua itu. Sedangkan untuk Suwirohwa sendiri saat ini, sepertinya pada akhirnya dia pun selesai usai dalam pemurniannya dan itu membuatnya berujar, terima kasih adik-adik junior karena telah membantu menyelamatkan diriku. Ya tidak apa kakak, sambut para ciwi-ciwi lainnya. Namun untuk bocah kurus itu dia berujar, kakak apakah kau baik-baik saja sekarang? Ya tenang saja, aku baik-baik saja kok, ujar dari Suwirohwa. Ya, mereka ini terlihat sangat dekat seolah-olah mereka ini adalah saudara. Padahal ya sejatinya mereka tidak ada hubungan darah. Namun di sela-sela pembicaraan itu ada seseorang yang berujar, senior, jika kau telah baik-baik saja, kalau begitu ya aku izin pamit. Karena aku akan berlatih kembali, ujar dari seorang gadis cantik yang tidak lain dia adalah Chu Qingcheng alias Cucu alias heroin kita. Waduh asik dah. Akhirnya dia muncul kembali, udah berabad-abad hilang gak tahu kemana. Akhirnya muncul kembali dan kini dia muncul dengan tidak menggunakan penutup wajahnya pula. Wah. Dan harusnya di part selanjutnya ini bakal epic banget nih cuy. Kita akan diperlihatkan wajah Cucu yang udah luar biasa, udah dewasa dan juga tumbuh dewasa tentunya. Dan harusnya tubuhnya juga bakalan duhai. Waduh. Dan gue juga gak sabar nih gimana nunggu visualnya. Soalnya penggambaran dari novelnya ini cukup mantap. Semoga aja gak di skip kan sama yang nulis nih biar gak mengecewakan. Waduh, atau ya gambarnya juga jadi agak burik. Wah kacau juga tuh. Ya udahlah, sampai jumpa di part selanjutnya di hari Sabtu ya guys ya. Dan sorry nih baru bisa upload karena kemarin mati lampu. 1 harian mati lampu. Sumatera, dan Aceh mati lampu. Sumatera Utara mati lampu. Riau mati lampu juga. Padang pun mati. Jambi, Palembang, Lampung juga mati lampu. Waduh, Bengkulu gue nggak tahu tuh, atau Bangka Belitung, waduh, atau Kepri, wah. Pokoknya yang satu pulau Sumatera itu rata-rata mati semua. Dan rumah gue kebagian mati lampu juga, bangke. Wah, harusnya ini kemarin uploadnya cuy. Tapi ya kayak mana, karena udah mati lampu duluan, nggak bisa upload. Dan dah gitulah sedikit curhat dari gue. Harusnya gue cuma libur 2 hari, jadinya 3 hari. Waduh. Dan ya sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you dan terima kasih ya untuk semuanya. Dan jangan lupa like, oke? Bye.